yang kemudian kita menemukan, oh salah satunya adalah problem keluarga, yang di situ ada keluarga baru. Siapa itu Pak? Ada. Kadang keluarga baru ini jadi adik, kadang jadi kakak, kadang jadi ayah, kadang jadi ibu, kadang jadi Tuhan kadang. Siapa keluarga kita itu? Handphone. Lalu Pak Menteri tadi bicara soal ini ya, keluarga baru ini ya. Kita tahu Pak Menteri sekarang data perceraian makin tinggi. 62% itu katanya cekcok. Dan tahu nggak Pak Menteri? Data juga yang kita ketahui bahwa rata-rata karena handphone lagi Pak Menteri. Kamu silakan kerja dan punya anak. Nanti anaknya titipin loh di Bener Pak Menteri? daycare. Ada? Iya, ada. Daycare disiapkan? Ada saya. Nanti saya loncengkan di Kalimantan Timur. Akan di semua wilayah? Dr. Wihaji SAG MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Wow, jabatannya panjang berarti kerjaannya banyak. Kira-kira begitu. Nikmati saja. Apalagi urusan keluarga Pak Menteri. Pembangunan keluarga. Iya. Atau keluarga berencana nasional. Pak Menteri, kalau pembangunan keluarga, ya kan? Ini kita semua sebagai saya nih ibu, Pak Menteri bapak. Urusan membangun keluarga ini Pak Menteri enggak selesai-selesai. Masa sih? Ya maksudnya akhirnya langsung curhat nih ke Pak Menteri. Gimana, Pak Menteri, bagaimana seorang menteri Bapak Wihaji yang kemudian ditunjuk sebagai menteri mengurusi pembangunan keluarga dan keluarga berencana nasional. Oke, nanti kita bahas soal keluarga berencana. Kita udah tahu itu BKKBN seperti apa. Tapi makna pembangunan keluarga ini Pak Menteri berat sekali tugasnya Pak Menteri. Saya ingin tahu Pak Menteri sudah hampir mau 6 bulan. 6 bulan. Menjadi menteri. 200 hari lebih. Mengurusi penduduk Menduk Bangga. Pendudukan dan pembangunan keluarga. Pak Menteri, membangun keluarga ini berat. Saya ini ibu jadi ngerasakan banget. Tapi iya bahagia ya, karena kita punya kewajiban atau diberikan kepercayaan untuk membangun keluarga, terutama anak. Nah Pak Menteri, bagikan kepada kami ini sejauh mana nih bisa diurusi oleh Pak Menteri kami terkait pembangunan keluarga. Makasih Mbak. Yang pertama begini, saya diamanai oleh Bapak Presiden dalam Perpres 180 maupun 181. Ada 2 urusan, Menteri Kependudukan, yang kedua dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Jadi ada 2 urusan, 1 ngurusi kependudukan, 2 ngurusi pembangunan keluarga. Oke, biar narasinya enak, saya sedikit sharing tentang yang kependudukan apa yang diurus, pembangunan keluarga apa yang diurus. Yang pertama dulu, ini penting karena ini ada hubungannya dengan yang kedua. Kependudukan itu adalah intinya bagaimana penduduk Indonesia terkendali. Yang kedua, untuk bisa terkendali dipastikan bagaimana penduduk itu tumbuh seimbang. Ini urusan demografi ya. Untuk tumbuh seimbang dipastikan bagaimana TFR kita. Nah, tentu ini nanti yang akan berpengaruh terhadap pembangunan keluarga. Alhamdulillah, Mbak, untuk TFR kita 2,1. Artinya rata-rata perempuan Indonesia punya anak 2,1. Oh, rata-rata perempuan Indonesia punya anak 2,1. Ini bagus untuk jumlah penduduk luas wilayah. Jadi secara tumbuh seimbang ini pas. Secara perkiraan 2,0 sampai 2,1 itu adalah jumlah penduduk yang pas untuk luas wilayah Indonesia. Sebentar Pak Menteri, ini lagi belajar. Artinya semua usia perempuan itu dihitung? Semua atau perempuan produktif aja? Perempuan produktif. Oh, perempuan produktif ya. Nah, jadi cara ngitungnya rata-rata perempuan produktif itu anaknya 2. Perempuan produktif anaknya 2,1. Rata-rata sebetulnya Pak Menteri kalau bicara begitu ya banyak juga atau sebagian besar
keluarga itu punya anak lebih dari 2 ya? Ada, kan ada yang 1, Iya, ada yang iya. tidak punya, Iya. ada yang 3, ada yang 4, ada yang 8. Tetapi secara rata-rata TFR kita 2,1. Jadi perempuan produktif kita, anaknya yang produktif itu punya anak 2,1. Ukuran kependudukan Ya, secara global betul. itu aman. Oh, sudah normal. Tumbuh seimbang. Oh, seimbang istilahnya. Jadi tumbuh ya. seimbang. Jadi Karena itu yang kita urus. Yang kemudian kalau sudah tumbuh seimbang, baru poin keduanya, namanya pembangunan keluarga. Nah, tapi Pak Menteri, istilah bonus demografi, kita mendapatkan bonus demografi itu kan viral banget nih di kalangan kita, rakyat dan masyarakat biasa. Kenapa? Katanya kita nanti akan panen bonus demografi dan itu Indonesia Emas 2045. Nanti kan berarti bonus ada skala di mana kita sedang tidak lebih dari 2,1 tadi, atau artinya Jadi lebih begini, dari itu? Untuk menjelaskan pertanyaan bonus demografi hari ini kan rata-rata masyarakat Indonesia yang umur 14 sampai 65 tahun dianggap produktif itu sudah hampir 70,2%. Oke. Artinya bahwa masyarakat Indonesia yang berumur 14 sampai 65 yang dianggap produktif hari ini 70,2%, maka ini disebut bonus. Umurnya bonus. Pertanyaannya kan bagaimana bonus ini bisa betul-betul menjadi bonus. Tidak hanya sebagai angka, maka angka produktif mestinya produksi. Itu Pak Menteri. Maksudnya termasuk produksi ini Berarti kan mengerjakan sesuatu, ada available job maupun ada aktivitas dalam hal ini untuk memberikan fiskal maupun non fiskal dalam pertukuran ekonomi, sehingga yang disebut dengan bonus demografi adalah di mana angka produktifnya itu 70,2%, umurnya 14 sampai 65. Kenapa 14? Angka lama sekolah di Indonesia seperti itu. Kemudian kenapa 65? Yang disebut, mohon maaf, lansia dalam tanda petik, yang masih dianggap produktif karena angka harapan hidup kita ini tinggi. Sekarang 74,3 angka harapan hidup. Maka 65 masih dianggap produktif. Berapa jumlahnya? 70,2%. Sampai kapan? Sampai perkiraan nanti 2045. Maka untuk menuju Indonesia Emas, ini potensinya. Pertanyaannya adalah bagaimana menangkap peluang ini menjadi bonus? Itu pertanyaannya. Karena apa? Kalau nggak hati-hati, bonus ini hanya sebuah kalimat. Caranya seperti apa ke depannya? Tentu saya selaku pembantu presiden yang menangani di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga, saya hanya 2 tugasnya, mencegah dan merubah perilaku. Artinya kekuatan saya adalah bagaimana mengarahkan tentang perilaku ke depan yang mesti disiapkan biar yang produktif itu bisa produksi. Yang mengerjakan siapa? Masing-masing KL nanti akan bekerja. Tidak hanya KL, tentu ada swasta dan sebagainya. Yang kita sebut dengan pentahelik. Semua mesti bekerja, multi sektor. Negara pasti hadir, tetapi tidak mungkin negara sendirian. Pemerintah yes, swasta juga pasti iya. Maka diperlukan investasi, maka memastikan available job, bagaimana anak SMP sudah mulai ditanya minatnya di mana, SMA sudah mulai penjurusan, kuliah sudah tahu nanti kerja di apa, negara hadir di mana, investasinya apa, di mana. Itu kalau ditata dengan baik, insya Allah bonus demografi itu betul-betul bonus. 5 tahun ini menjadi tantangan kita. Kalau kita bicara tentang bonus. Menyiapkan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sebetulnya buat pemerintah adalah kabar gembira. Ini bukan gembira dan tidak gembira, tetapi ini bagian dari semangat. Mestinya kalau ini kita manfaatkan dengan baik, insya Allah ini betul-betul menjadi bonus. Karena disiapkan tadi dalam 5 tahun ini ya. Betul. Harapannya begitu, tentu dengan plus minusnya. Saya yakin saya termasuk ditugasi sebagai pembantu presiden berikhtiar untuk mencoba di bidang dan kewenangan saya untuk menjawab sebagian dari apa yang harus diisi dalam penentuan bonus demografi. Di mana kewajiban saya, yang saya urus itu siklus kehidupan. Mulai dari bayi sampai lansia, mulai dari hamil, ibu hamil, catin, calon pengantin sampai lansia, semua kita urus. Tapi dalam 5 tahun ke depan, ini yang mesti kita ukur.
mana yang nanti menjadi puncaknya. Kira-kira sebenarnya puncaknya ini kan sekarang sampai 2030. Nanti 30 ke 45 sudah mulai nurun. Kan nanti dikurangi angka kematian, kemudian dikurangi juga angka kelahiran. Karena nanti pertumbuhan penduduk akan diukur dan sebagainya. Maksud saya, kewenangan kita adalah memastikan bagaimana bonus demografi yang angka umur 14 sampai 65 tahun ini ada yang kita tangani. Khususnya di kementerian saya tentu adalah yang hari ini kita fokus pada genre. Siapa itu genre? Generasi berencana umur 10 sampai 24 tahun. Yang sedang kita fokuskan, yang ini ke depan mesti ditata, dipastikan yang bonus produktif bisa produksi. Jangan umurnya produktif, tapi actionnya tidak produksi. Nah, kadang manusia lupa. Yang saya sebut, Pak Menteri, rata-rata data ya di Indonesia, per orang itu katanya menghabiskan waktu di handphone sehari sampai 9 jam. 8 jam. 8 jam kan? Nah, lalu Pak Menteri, isu sekarang, soal tadi Pak Menteri bilang bahwa bagaimana bisa produksi. Tadi Bapak bilang soal itu kan menggerakkan ekonomi kan. Tentu aja ekonomi buat keluarga kan. Jadi Pak Menteri, kita kan sekarang krisis ya, bagaimana kemudian kita tahu bahwa keluarga ini, Pak Menteri ini saya juga sama lah, kita curhat lah. Bagian dari keluarga ini isunya satu Pak Menteri. Apa itu? Ekonomi, alias duit Pak Tergantung pikiran kita. Nah, tapi Pak Menteri harus diakui ya, bahwa kemudian fenomena ini kan sebetulnya memprihatinkan Pak Menteri. Fatherless istilahnya ya. Iya. Pak Menteri, itu kan tugas Pak Menteri kan? Iya. Gimana Pak Menteri? Jadi begini, Mbak. Setiap peristiwa pasti ada sebabnya. Nah, untuk mengurai problem itu, kalau dianggap problem, menurut UNICEF kan 20,9% anak Indonesia kehilangan ayah yang disebut dengan fatherless. Kita cek, apa sih sebabnya? Maka pasti tidak hanya satu sebab. Kita melihat dari berbagai faktor yang kemudian kita menemukan, salah satunya adalah problem keluarga. Yang di situ ada keluarga baru. Siapa itu, Pak? Mbak. Ada. Kadang keluarga baru ini jadi adik, kadang jadi kakak, kadang jadi ayah, kadang jadi ibu, kadang jadi Tuhan kadang. Siapa keluarga kita itu? Handphone. Handphone hari ini luar biasa membangun algoritma kita. Kenapa saya bilang handphone menjadi keluarga baru? Karena di atas rata-rata kita itu lebih banyak pegang yang begini nih, daripada ngobrol. Orang tua lebih banyak, mohon maaf, mungkin pegang ini. Anak lebih banyak mungkin pegang ini. Dan akhirnya ini menjadi fenomena baru. Kalau nggak hati-hati, orang tuanya anak sekarang handphone. Bahkan tadi Bapak bilang ya, bahkan handphone jadi Tuhan ya. Iya. Gitu. Iya. Pak Menteri setuju istilah itu? Kadang-kadang. Jadi Tuhan ini. Kadang-kadang Demikian tuh. orang sangat prioritasnya dengan handphone. Iya. Sebagian besar waktunya habis untuk di sini. Kira-kira kadang manusia lupa. Yang saya sebut. Pak Menteri, rata-rata data ya di Indonesia, per orang itu katanya menghabiskan waktu di handphone sehari sampai 9 jam. 8 jam. 8 jam kan? Tuh Pak Menteri. Gimana coba? Kita ngobrol sama, mohon maaf, ngobrol sama anak berapa? Dikit Pak Sehari. Menteri. Pegang ini berapa? Iya. Kenapa saya bilang begitu, Mbak? Karena ini yang hari ini fenomena yang akhirnya semua bisa diselesaikan dengan handphone, tapi dalam tanda petik menimbulkan masalah baru kalau nggak hati-hati. Nanti saya bicara panjang lebar di lain hal, tetapi inilah salah satu penyebab yang menurut saya, Pak, dulu juga nggak apa-apa Pak Wiyaji. Dulu kita ayah anak ngobrol, orang istri suami ngobrol, anak sama ayah ngobrol, anak sama ibu ngobrol. Dulu belum ada handphone. Mbak, hari ini anak, ibu, bapak makan bareng. Iya Pak. Terus yang dipegang apa? Handphone. Mereka ngobrol, enggak, makan bareng pegangnya dengan gadgetnya masing-masing. Langsung ngerasa nih Pak. Saya bukan anti handphone. Tertampar. Saya bukan anti handphone. Iya. Saya pecinta, tetapi hati-hati.
sekarang teknologi yang menggerakkan otak kita. Bukan Iya. otak kita yang menggerakkan teknologi. Kita sudah sangat menghamba dengan ini ya. Menurut saya pribadi, Jadi ini karena itu hati-hati. Saya bukan anti handphone Iya. ya, saya pecinta, Artinya tetapi ini keprihatinan menurut saya Pak Menteri Wihaji yang kan, saya sebut dengan terhadap fenomena keluarga ini ya. baru kita ini namanya handphone. Kadang-kadang Dan ya dia menyita kualitas keluarga, banyak hal. Ya oke, menghilangkan kualitas keluarga, mengurangi. Mengurangi sekaligus tentu positifnya tidak ada. Teknologi ini kan membantu. Tetapi faktanya kalau nggak hati-hati, saya akan iringi dengan kalimat hati-hati. Kalau nggak hati-hati bukan membantu, tapi memberi masalah baru. Apa sih hidup ini? Oke, siklus kehidupan misalnya, siklus kehidupan. Apa hidup ini? Oke, nanti ekonomi, nanti nyari duit, nanti mohon maaf ya, mungkin ada yang pengen jadi pejabat, ingin duduk di tempat sesuatu yang indah, ingin jadi hal lain. Tapi faktanya, mohon maaf, ya hanya dalam tanda petik hilang keinginan itu semua. Kenapa? Toh nanti kembali, Pak. Setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat, kita akan kembali namanya ke keluarga. Lahir, punya anak, meninggal, punya cucu, terus begitu terus. Itu kan keluarga kan? Iya. Kalau nggak ada, kalau habis sudah nggak ada kan? Tapi kalau terus, mohon maaf ya, punya anak kecil, besar, remaja, dewasa, menikah. Terus nanti sampai meninggal, anaknya terus begitu terus. Itulah siklus kehidupan. Itulah yang disebut dengan keluarga. Nah, kalau nggak hati-hati, ya setuju tidak setuju, keluarga ini sesuatu yang penting. Setuju tidak setuju, memulai memperbaiki negara. Menurut saya dari keluarga. Keluarganya baik-baik saja, ke keluarga. insya Allah akan. Fondasinya. Ya fondasinya adalah lah, fondasinya. Nanti kita tarik problem, mohon maaf ya, kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan HIV dan sebagainya. Nanti kita bisa berdebat, tetapi kira-kira itu salah satu sebab. Mbak, itu kan karena miskin. Banyak juga tuh miskin nggak ada masalah. Pak, itu karena terlalu kaya. Banyak juga kaya nggak ada masalah. Tapi banyak juga kaya juga masalah. Miskin juga masalah. Maka kalau ditarik ke urusan kita, ini yang kita sebut dengan pembangunan keluarga. Dengan indikator kita, variabel kita disebut keluarga yang berkualitas. Siapa itu? Keluarga yang mandiri, keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia. Apa indikatornya? Banyak. Tapi itulah yang kita urus hari ini untuk memastikan Indonesia baik-baik saja. Kalau keluarga baik-baik saja, mulai dari awal kita fokus. Bagaimana memastikan sehat. Maka Pak Presiden punya program MPG yang sekarang ditambahi khusus ibu hamil, ibu menyusui, balita. Apa semangatnya? Untuk memastikan supaya sehat. Nanti urusannya ke situ. Kalau sehat nanti seperti apa? Supaya nanti baik-baik saja, IQ-nya lebih dari 78, menjadi generasi penerus bangsa. Semua kita urus, Mbak. Mulai nanti setelah remaja kita urus. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, baduta, batita, balita. Remaja sampai lansia kita urus. Pokoknya siklus kehidupan kita urus. Ini penting banget bagaimana kemudian di usia sekarang 16 sampai 30 itu rata-rata masih banyak yang belum mau menikah. Bicara tugas Pak Menteri ini setahun juga nggak selesai nih, banyak banget yang di topik pembicaraan kita yang terkait bagaimana menciptakan keluarga berkualitas tadi ya Pak Menteri. Yang penting begini. Pak Menteri, tapi akhirnya jadi kembali yang tadi istilah bahwa apa iya Pak Menteri kita sedemikian fatherless tadi. Hasil surveinya rata-rata seorang ayah lebih mendekatkan pada pelayanan ekonomi. Iya, tugasnya tadi ya, sebetulnya istilah fatherless tadi, bukan berarti ayahnya nggak ada sama sekali dalam keluarga. Ada, tapi hadir. karena tugas ayah lebih banyak urusan mencari nafkah. Ya, satu sehingga itu urusan membangun anak-anak itu diserahkan ke ibu, gitu ya Pak Menteri? Itu sejak dulu. Ya. Itu sejak dulu itu kan terjadi. Soal budaya patriarki kita kan. Itu sejak dulu bagi-bagi terjadi. Tugasnya adalah seperti itu, gitu ya? Sejak dulu, tetapi bukan itu problemnya. Sejak dulu itu sunatullah. Tetapi masalahnya adalah
intensitas ngobrol, Iya. intensitas pelayanan Kembali lagi ke psikologis sana ya. itu sekarang mohon maaf berkurang banyak Peran karena serta diselesaikan ayah. dengan Oh, ini. oh. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon Paham maaf. sih Pak Menteri, paham. Kalau dulu sama, tetapi Iya. sekarang karena ini sangat berkurang sekali. Dalam bahasa saya, Mbak, pelayanan psikologis hari ini butuh dan sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Maka Mbak, mohon maaf, hari ini kalau nggak hati-hati nanti muncul yang namanya Strawberry Generation, Hello Kitty Hello Kitty Generation. Rentan ya. Hati-hati. Generasi yang Di luar perdebatan, mohon maaf ya, bias Iya. gender, tetapi setuju tidak setuju, ilmu mengatakan ayah sangat berpengaruh terhadap leadership seseorang. iya. Bukan masalah lain-lain, Berarti tapi ayah sangat leadership. berpengaruh menciptakan generasi termasuk soal Leadership. leadership tadi ya. Pertanyaannya, Pak, jangan disalahkan dong. Saya ini, mohon maaf, jadi anak yatim. Masa disalahkan? Tentu ini case-nya berbeda. Di luar Iya, itu, iya, yang mau kita bahas adalah memastikan bahwa secara teori, secara ilmu, ayah berpengaruh terhadap leadership anak. Kalau nggak hati-hati, maka 80% yang tadi disampaikan oleh Mbak Iya. bahwa ibu akhirnya menjadi karakter yang mendeliver 100% kepada anaknya, sehingga ada adagium. Kalau kita ini, mohon maaf kita ya, bukan hanya gua, tapi kita itu dulu kalau kena apa ya bahasanya kesandung itu apa ya, ya misalnya kita lewat pintu Iya. kena kaki kita, udah biasa aja sakit dikit gitu. Sekarang kena dikit aja udah, mohon maaf kalau sering saya sampaikan ke teman-teman, bikin update status, bikin story, ceritanya, wah saya tadi pagi kena pintu sakitnya sampai Semua 7 hari 7 malam. Sedunia Dikasih maya tahu. tahu. Kira-kira gitu lah. Tentu Iya, iya. harapannya, apakah ini salah Pak Wihaji? Ini bukan salah dan benar, tapi harapan kita setuju tidak Iya. setuju, problem negara ini terus berkembang. Setuju tidak setuju, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Setuju tidak setuju, negara-negara maju di Eropa pun dibatasi tentang teknologi ini. Iya. Nah, kira-kira seperti Makanya itu. sebetulnya kemarin Pak Presiden kita sudah memberikan peraturan presiden kan Iya. terkait bagaimana generasi muda sebaiknya dibatasikan di bawah usia 16 ya Pak. Mudah-mudahan ini kan bagian dari bagaimana ikhtiar dari Pak Menteri untuk menciptakan keluarga berkualitas tadi ya. Menurut saya. Tapi saya jadi sambil penjelasan Pak Menteri ini ya, saya jadi merenung ya, bagaimana kemudian artinya peran ayah ini kan nggak bisa digantikan semuanya 100% oleh ibu untuk menciptakan tadi yang salah satunya soal leadership tadi ya. Makanya kemudian Pak Menteri menciptakan gerakan ayah teladan Betul. dan gerakan ayah terlibat Ya. agar kemudian ayah juga punya tanggung jawab menciptakan generasi berkualitas tadi ya Pak Menteri. Gitu kan? Betul. Jadi Pak, kita punya GATI sekarang, Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang saya launchingkan di Majalengka. Kenapa itu penting? Tugas pemerintah adalah memberikan inspirasi dan memberikan solusi. Salah satunya adalah problem-problem yang saya sampaikan ini butuh solusi. Solusinya menurut saya harus ada sesuatu, harus ada layanan kalau pemerintah itu hadir. Maka saya menciptakan GATI ini, Gerakan Ayah Teladan Indonesia itu menjadi simbol dan menu yang kita siapkan kepada masyarakat. Ini loh, ini problemnya, ini yang mau kita siapkan. Siapa itu? Ayo kita bikin sesuatu yang membuat kita membangun kesadaran bersama pentingnya ayah. Yang saya sebut sekarang mesti banyak parenting education-nya. Anak tidak pernah salah menurut saya. Ya. Orang tua yang harus lebih banyak introspeksi. Karena orang tua yang lebih punya pengalaman hidupnya lebih panjang. Harapan kita dengan GATI ini adalah satu, nanti ada komunitas-komunitas ayah yang memberikan contoh dan tauladan kepada generasi-generasi berikutnya maupun kepada ayah-ayah yang lain. Hampir saya keliling, pasti saya temui anak-anak remaja. Bagaimana ayah, bagaimana komunikasinya, berapa jam mereka ngobrol per hari. Iya. 30 menit sudah bagus. Itu pun yang ditanya. Bikin gerakan itu kan 30 menit bersama itu ya, nggak pegang handphone sama sekali dan itu ngumpul gitu ya antara ayah, ibu dan anak ya. Ya, harapan kita 30 minimal. menit saja itu sudah sangat berkualitas ya Pak Menteri ya. Menurut saya minimal 30 menit. minimal. Jadikan
semacam memang ritual harian ya, bagaimana kebersamaan itu tidak dengan si keluarga baru ini, tapi betul-betul direct Pak Menteri ya, betul-betul tatap muka, ya nggak sih, saling bersama Ya gitu kan dengan keluarga. kita otokritik aja, Ya, otokritik. ya. Misalnya ya, apa sih yang diobrolkan anak sama ayah atau orang tua sekarang? Paling ditanya, gimana, sudah sholat belum? Ya, Itu bagus. baik. Habis itu, sudah makan belum? Habis itu, SPP-nya sudah dibayar belum? Sudah. Habis itu, pegang handphone lagi. Ini benar-benar jadi keprihatinan kita bersama bagaimana kemudian komunikasi orang tua dan anak ini yang harus dibangun kembali, yang benar-benar harus ditingkatkan. Ya, ini butuh kebersamaan. Tentu kita tidak mencari kesempurnaan, tetapi ini bagian problem menurut saya dalam perspektif Kementerian Pembangunan Keluarga. Ya, Ini bagian dari problem. Sekali lagi saya akan ulang-ulang, ya. ini bagian dari problem. Tapi handphone itu bukan problem. Handphone itu bagian yang menurut saya harus ada cara supaya ini keluarga baru kita ini setuju tidak setuju harus kita kelola. Ya, Setuju tidak dikelola, setuju ya dengan kan? tidak setuju ini hadir kok. Iya, Nggak iya. mungkin kita Dibutuhkan kok. menolak keluarga baru kita ini. Walaupun tadi kadang jadi ayah, kadang Iya, orang tua. iya. Sekarang banyak menjadi guru. Betul. Referensi semuanya ditanya di sini handphone. Semuanya bisa. Sekarang AI nggak- semua yang dibutuhkan Sekarang nggak dijawab perlu ada. bawa uang, ini aja handphone sudah cukup. Ya kan, satu yang penting dibawa kemana-mana handphone. Berarti memang dibutuhkan, tapi tadi dikelola dengan baik. Ya. Pak Menteri, ya. Menarik sekali nih Pak Menteri diskusi kita hari ini ya. Lalu kemudian nih saya juga dapat data. Bagaimana kemudian soal kehadiran ayah itu juga sekarang ini anak-anak muda itu sudah semakin menurun keinginannya untuk menikah. Oh. By data aja selama 10 tahun itu ada data yang melihat bahwa hampir 14% turun dari 2014 sampai 2024, 14%. Itu artinya ini penting banget bagaimana kemudian di usia sekarang 16 sampai 30 itu rata-rata masih banyak yang belum mau menikah. Pak Menteri. Artinya kan memang melihat bagaimana kemudian anak-anak muda sekarang sudah nggak mau, ya mungkin ada sebagian yang memang memilih nggak mau menikah. Tentu ada beberapa hal ya. Menurut saya satu, memang kesadaran kita sekarang sudah lumayan. Walaupun pada titik tertentu ada kecemasan. Beda-beda tipis ini sadar atau cemas. Iya. Kalau sadar yes, berarti untuk kesehatan saya umur 21 kalau perempuan, laki-laki kalau umur 25 saya baru menikah. Itu yes. Tapi jangan sampai menjadi kecemasan bahwa saya takut dengan ini, saya takut ini, dengan takut ini. Sudahlah. Hidup ini apa yang mau ditakuti? Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Apa sekarang pemerintah hadirnya di mana ketika ada problem-problem ini? Itulah fungsi kita di Kementerian Kemendikbangga, ada edukasi-edukasi yang memang kita dikasih kewenangan memberikan edukasi kepada hal-hal tersebut, termasuk di dalamnya nanti kita istilahnya namanya LCMIL, elektronik siap nikah dan siap hamil, bagian dari edukasi supaya nanti ke depan akan terjadi begini, Jadi ke artinya, depan akan terjadi begitu. Betul. Yang paling ditakutkan apa sih? Ekonomi, saya nanti nggak bisa makan, saya ini rumah di mana? Yakinlah, kita harus mengerti bahwa setiap perempuan itu tiap hari harus mengeluarkan 20.000 kata. Maka biarkan 20.000 kata itu keluar. Insya Allah. Jadi sebetulnya mungkin baik-baik bisa saja. juga data ini menjadi kabar baik bahwa ketika ada keputusan dari pasangan untuk menikah, artinya mereka sudah berpikir rasional, harus betul-betul siap secara moral dan material ya Pak Menteri. Menurut saya ya, salah satunya ya, salah satunya ya, walaupun tentu tidak semuanya. Iya. Tapi saya meyakini ini bagian dari proses Iya. kehidupan yang memang alamiah. Iya. Tapi saya bertugas bagaimana ini juga terkendali. Terkendali, Jangan ya. sampai nanti mohon maaf. Nah, Saya tetap menghormati ya. Iya, Ada yang iya. namanya Child free. ya nanti kira-kira kita bahas gitu. Pak Menteri. Oke. Pak Menteri, Eh. ini kan menjadi menarik kan. Dulu misalnya orang tua kita menikah di usia belasan, ya Ya. kan? Pas saya gitu ya, dan Pak Menteri Berapa? mungkin saya dulu 28. Sama. Sama ya Saya Pak Menteri 28. juga ya. Nah sekarang kan kita lihat ya Pak Menteri beberapa teman-teman kita yang rata-rata sebetulnya
kalau dulu kan disebut Pak Menteri adalah istilah yang tet tua gitu ya. Tapi kemudian sekarang usia 35 perempuan itu ya bukan lagi kayak istilah orang kita tua, orang tua dulu bilang tet tua ya, tapi justru ya memang rata-rata merasa matang dan sudah siap ketika usia di atas 30 ya, 34, 35 itu sekarang saya menemukan banyak teman saya yang di usia segitu akhirnya baru menikah, Pak Menteri yang perempuan ya. Nah, artinya itu juga bisa menjadi kabar positif juga buat Pak Menteri, bagaimana Pak Menteri kemudian melihat masyarakat kita sudah bisa menyiapkan keluarga yang berkualitas dengan cara seperti ini ya. Cara pandangnya bukan begitu. Cara pandangnya bukan ini begitu. Ini awam ya Pak Menteri. Bukan, cara pandangnya bukan begitu. Semangatnya sama. Semangatnya adalah memastikan keluarga berencana, kemudian keluarga berkualitas. Berkualitas itu apa? Tentu semangatnya tadi. Kenapa pengen menunda atau belum? Karena pengen mandiri. Betul. Kenapa belum? Oh, karena pengen tentram. Betul. Kenapa belum? Saya kalau belum punya rumah belum bahagia. Belum mau, ya. Nah, kira-kira ukurannya 3 tadi. Tentram, mandiri, bahagia. Pasti umur yang itu belum, pertimbangannya tidak lepas dari itu. Walaupun 1-2 case lah, ada yang pernah kena prank kan, terlalu jatuh. Apa yang jatuh? Cintanya yang jatuh, kira-kira gitu, sehingga mungkin terluka. Tapi kira-kira sudahlah. Itu bagian proses kehidupan yang mesti kita jelaskan, kita edukasi bahwa, tapi juga ingat di dalam pembangunan keluarga ini juga dalam tanda petik nggak lama. Misalnya untuk produktif dalam hal ini ya, untuk melanjutkan produktif tadi untuk melanjutkan keturunan, dan memberikan keturunan ya, itu kan? Ada batasnya. Ada batasan yang, gitu. Ya. Nah, tentu, dari sisi medis harus juga diperhatikan. Ya, itu harapan kita dan tugas saya untuk memberikan edukasi dan penjelasan yang dalam hal ini untuk menentukan salah satunya adalah ukuran bagaimana memastikan kebahagiaan, memastikan tentram, memastikan mandiri. Karena itu urusan yang selama ini mungkin lebih bergelut. Yang disebut bahagia duitnya banyak, yang disebut mandiri duitnya banyak, yang disebut tentram duitnya banyak. Enggak harus. Maka ini yang kita mental ya Pak Menteri ya, gitu. Kesehatan mental ya. Bagaimana walaupun kemudian Pak Menteri kan ini coba rasakan jadi orang susah. Ya, saya pernah jadi orang yang belum beruntung pada waktunya. Pernah, artinya kita tahu dan merasakan itu suasana kebatinan itu. Maka tentu pemerintah hadir dan Pak Prabowo, Pak Presiden, Pak Gibran hari ini serius untuk membangun generasi supaya nanti ke depan ini lebih baik, ekonominya lebih baik, fondasinya yang lebih baik. Maka ada MBG, maka ada program-program ketahanan pangan, hilirisasi, kemudian gizi. Ini semua dalam rangka menyiapkan generasi berikutnya. Saya sih meyakini, udah Indonesia akan baik. Tapi sabar. Lalu Pak Menteri tadi bicara soal ini ya, keluarga baru ini ya. Kita tahu Pak Menteri sekarang data perceraian makin tinggi. 62% itu katanya cekcok. Dan tahu nggak Pak Menteri? Data juga yang kita ketahui bahwa rata-rata karena handphone lagi Pak Menteri. Istri cekcok di rumah tangga, istri banyakkan komunikasinya mungkin di handphone ya kan. Lalu menjadi kecemburuan gitu ya, lalu menjadi pemecah keluarga, lalu kemudian perceraian. 62% ini karena cekcok, perselisihan, yang sebagian besar katanya memang dipicu oleh kehadiran si handphone ini. Pak Menteri, ini kan juga jadi keprihatinan kita ya, bahwa kemudian tadi kita bicara terkait membangun keluarga yang berkualitas, tapi kemudian kita harus mendapatkan fakta, angka perceraian semakin tinggi, dan pemicunya perselisihan yang dipicu oleh si keluarga baru ini. Saya belum tahu surveinya. Tetapi kira-kira begini, selalu akan saya sampaikan setiap peristiwa ada sebab. Cerai adalah peristiwa. Maka kita tahu sebabnya apa sih? Orang mengatakan, mungkin karena ekonomi coba kalau, mohon maaf, banyak orang belum beruntung, nggak cerai. Belum beruntung dalam tanda petik ya, ekonominya tidak baik-baik saja, nggak cerai. Oh, karena dia kaya, banyak juga orang yang kaya tidak cerai. Maka setiap peristiwa ada sebab. Kalaupun tinggi, sebabnya apa? Saya setuju. Salah satunya adalah minimnya ngobrol. Kalau ngobrol, insya Allah ada jalan keluarnya, ada solusinya. Mau peristiwa apapun. Karena ngobrol, ya saling ya, Pak Menteri ya, kedua pihak kan
bukan ngobrol, ini ngobrol juga tapi cekcok gitu, bertengkar, adu mulut gitu. Bukan begitu kan maksudnya Pak Menteri? Ya enggak, tapi gini kira-kira, kita mesti memahami, kemudian mengerti tentang ada nilai-nilai itu. Psikologi saling keluarga. respect, boleh ngobrol. Misalnya Mbak, komunikasi. ini misal contoh ya. Kita harus mengerti bahwa setiap perempuan itu tiap hari harus mengeluarkan 20.000 kata. Maka biarkan 20.000 kata itu keluar. Dan sebaliknya laki-laki itu setiap hari menurut Aisyah Dahlan 7.000 kata. Ini ilmiah ya Pak Menteri ya? Jadi jangan Berikan salahkan kesempatan, dengarkan perempuan, Ya. dengarkan istrinya, dengarkan. Gitu. Keluar, bukan berarti cerewet. Memang itu setiap hari 20.000 Itu harus keluar? Harus keluar. Laki-laki cuma 7.000. Gitu Pak Menteri. Jadi kalau laki-laki itu misalnya sampai di rumah diam, ya karena sudah habis 7.000 di kantor, Udah di luar. selesai. Bukan karena marah sama istrinya. Iya, Nggak, ini contoh psikologi menurut Aisyah Dahlan, Dr. Aisyah Dahlan. Secara ilmiah sudah memang udah ada yang menurut ilmunya. saya, ada ilmunya. oh ini baru satu ilmu kan? Iya. Nanti ada ilmu yang lain yang saya kira insya Allah akan baik-baik saja. Persoalan sejak Nabi Adam ya ada yang namanya perceraian. Iya. Tetapi harapan kita kan meminimalisir. Kemudian tentu negara hadir, pemerintah hadir dalam konteks apanya? Tentu kita tidak ikut campur kelembagaan institusi keluarganya. Betul. Tetapi kita ikut campur di dalam perilaku keluarganya, edukasi keluarganya, cara memberikan penjelasan tentang itu keluarga, ini kualitas, ini indikator tentram, ini indikator bahagia. Maka nanti kalau mau ikut indikator bahagia lakukan ini. Bagaimana setiap manusia bisa tersenyum, bagaimana supaya tentram, bagaimana supaya mandiri. Ini caranya. Silahkan dikerjakan, akan terjadi ini. Kalau nggak dikerjakan, akan terjadi. Tentuannya ya. Berarti Kementerian Bapak ada semacam ini ya, sarana untuk berkonsultasi ya, atau Ada. semacam kasih konseling ya Ada. bagi keluarga ya? Ada. Bisa ya? Ada, silakan. Nah, kalian yang mungkin lagi konflik di rumah, Pak Menteri tadi udah janji boleh konseling ya Pak Menteri? Boleh. Ada tempat konsultasi. Nggak ada biaya adanya. kan? Nggak ada. Di kementerian Nggak kita ada nggak ada. biaya. Lalu Pak Menteri kemudian, jadi saya berpikir ya, ini tuh tadi kita sempat menyindir kata child free. Di kalangan Gen Z, kayaknya sudah jadi kayak dianggap tren. Oh gitu ya? Aduh Pak Menteri, Masa sih? karena pengaruh sosmed tuh sekarang luar biasa ya. Sampai anak saya aja ngerti istilah child free Child free, ya. gitu. Bagaimana kemudian ini sudah, artinya isu child free ini sudah diketahui semakin banyak orang ya. Lalu Pak Menteri, ini menarik. Kita punya data bahwa memang child free di Indonesia itu belum sebesar negara-negara lain. Ya. Tapi kita punya data 8,2% perempuan di Indonesia memilih child free atau ada keluarga yang memilih child free. Tapi memang iya di beberapa negara lain itu memang lebih memperhatinkan. Jepang misalnya 28,3. US data yang kami kumpulkan itu Amerika 29,6. Korea juga mirip-mirip. Jerman 24. Australia mirip-mirip. Lalu kemudian Italia dan lain-lain. Bahkan Pak Menteri di Jepang mereka semacam bikin ada hadiahnya kalau punya anak gitu ya. Katanya hampir 84 juta kalau punya anak, kalau melahirkan anak. Bahkan di Korea katanya bikin insentif juga. Satu keluarga itu bahkan katanya kalau melahirkan itu dapat 12 juta per bulan selama 1 tahun. Bagaimana kemudian pemerintah turun tangan agar pertambahan pertumbuhan pendudukan mereka, demografi mereka normal kan. Ini kan turun terus kan mereka. Nah Pak Menteri, sementara isu kita juga sama nih. Child free kita juga sudah mulai masuk ke Indonesia nih, 8,2%. Ini kan tugas Pak Menteri juga nih. Oke. Data menunjukkan 61.000 perempuan Indonesia ingin child free. Tuh. Ingin ya? Ingin. Belum memilih ya? Iya. Keinginan itu udah mulai muncul ya. terkadang nggak dilaksanakan juga. Iya. Pertanyaannya begini, tentu mau diapain? Saya selaku menteri menghormati keputusan itu. Tetapi atas nama pemerintah, tugas saya memastikan bahwa ini loh hidup. Ini loh kehidupan. Persoalan kita cari sebabnya dulu. Orang ingin child free itu sebabnya apa? Di dalam keilmuan kita ada 3 sebab. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Yang kedua sebabnya adalah dalam hal ini menggeser kebahagiaan. Mohon maaf, saya menghormati. Saya sekarang lebih bahagia dengan boneka.
Dengan pet, Saya dengan bahagia binatang dengan peliharaan. dalam tanda petik. Iya. Saya menghormati. Yang ketiga, saya mau berkarir pokoknya. Saya pokoknya mau berkarir, menikmati hidup ini. 3 hal inilah yang hari ini mesti kita selesaikan secara edukasi. Kita bikin program namanya Tamasa. Taman Asuh Sayang Anak. Sayang Anak. Untuk memastikan kamu silakan kerja dan punya anak, nanti anaknya titipin loh di Bener Pak Menteri? daycare. Ada. Iya, ada. Proses banget Iya. menjadi manusia ya. Nanti akan menua. Siklus hidup ya. Pertanyaannya, menua mau kemana? Daycare disiapkan. Ada saya, nanti saya loncengkan di Kalimantan Timur. Akan tanggal di semua 27. wilayah, kota kabupaten ada. Ya, kita loncengkan. Mahal Pak Menteri nitipin anak di daycare. Maka solusinya macam-macam nanti. Ada yang pemerintah, ada yang korporasi, ada yang individu, ada Iya. yang yayasan. Keluarga, perusahaan yang- misalnya punya kewajiban Sudah. membangun daycare buat nitipin Tunggu, anaknya. tanggal Oke. 27 saya meresmikan Tamasa di Kalimantan Timur. 27 ini launching, artinya Iya. jadi semacam peraturan ya, Iya. bahwa perusahaan wajib, Pak Menteri. Ya, Menyiapkan kita daycare. memberikan himbauan, kita kerjasama belum dengan disebut wajib ya? berbagai menteri. Harus ada undang-undangnya dong. Oh, nggak tahap ya, Wajib. udah nggak sabar. Ya. Karena setuju tidak setuju ini, mohon maaf, untuk menjadi negara maju, ini dibutuhkan. Di Ada negara-negara negara, perkotaan. Pak Menteri. Perkotaan Iya, iya, ini iya. dibutuhkan. Nah, karena itu, nomor 1 tadi solusinya saya bikin Tamasa. Nomor 2 tentang karir. Oke, ini yang mesti kita edukasi. Karir sampai manapun, sudahlah. Mentok kita tahu ukuran kebahagiaan kan. Toh uangnya banyak, uangnya sedikit sama. Iya. Makanya nasi. Misalnya ya itu ya. Ini edukasi, tapi ini saya nggak perlu berdebat lah. Tapi Iya. kita diskusikan saja. Iya. Tapi mau apa saja ini perlu edukasi. Kemudian kebahagiaan sama. Coba nanti kita saling diskusi bagaimana indahnya kita punya keluarga, indahnya punya anak. Berapa orang yang luar biasa berjuang sekuat tenaga untuk bikin anak, nggak bisa-bisa. Bikinnya bisa, dapatnya kadang nggak bisa. Iya. Tapi ada juga yang tadi. Iya. Maka saya akan menghormati. Tapi saya meyakini kalau kita edukasi pelan, inilah ikhtiar kita. Bagaimana bahwa ini siklus kehidupan, ini harus kita alami. Maka nanti akan merasakan indahnya punya anak, indahnya berkeluarga di atas rata-rata. Nanti indahnya berantem rukun kembali, indahnya keluarga itu pokoknya asik dan menyenangkan. Nah, kira-kira gitu. Tentu ini edukasi. Jawabannya edukasi. Maka karena ekonomi, karena karir, karena kebahagiaan, itu mesti edukasi. Yang lebih penting, setuju tidak setuju, nanti manusia itu akan menua. Yang disebut dengan Ini lansia. Pak Menteri memang proses banget Iya. menjadi manusia ya. Nanti akan menua. Siklus hidup ya. Pertanyaannya, menua mau kemana? Ya Pak Menteri. Ini PR saya juga nih Pak Menteri. Iya. Saya nanti menua Kita mau harus ngapain. siap. Setuju tidak setuju, harus ada lansia education. Karena nanti pada saatnya umur 60 tahun ke atas akan kesepian. Pertanyaannya, seandainya nggak punya anak, seandainya anaknya keluar negeri tidak balik, seandainya kita mau ngapain? Kesepian. Ini sekarang sudah lumayan, 11,7% aging population kita. Bahwa hubungannya dengan tadi misalnya pilihan A, B, C, tapi terus kalian mau kemana? Nanti akan tua loh. Terus setelah tua bisa sendiri. Semuanya itu yang diurus. Iya. Memang bisa sendirian hidup? Bisa. Apa hubungannya Mbak Wiyaji? Tentu edukasi ini penting yang pada akhirnya seandainya itu bagian dari siklus kehidupan yang dipilih, insya Allah negara dan pemerintah tetap hadir. Kita punya program namanya Lansia Berdaya. Untuk memastikan, hai masyarakat Indonesia yang umur 60 tahun ke atas, kita punya layanan namanya Lansia Berdaya, silakan bisa bergabung. Kita ada komunitasnya, kita ada sekolahnya, gratis. Sekolahnya tidak sekolah belajar,
Sekolahnya activity, Kumpul nyanyi-nyanyi, bareng, healing-healing, jalan-jalan, pengajian. Ini yang saya sebut tadi, setuju tidak setuju, siklus kehidupan ini kita alami. Akan kita hadapi. Kita akan hadapi. Jadi bagaimana saja menghadapinya? Ya. Lagi-lagi. Dan sekarang lumayan juga. Sudah sebagian ada seperti negara maju sudah. Ada titik-titik tertentu yang, mohon maaf, ada lembaga yang menyiapkan. Ya dulu panti jompo ya. Sekarang lebih enggak. Lebih kepada bagaimana orang tua ini happy, bahagia dalam komunitas yang sama, aktivitasnya ada. Pak Menteri, dari diskusi kita tadi ya, pentahelik, kita tahu bahwa negara sekarang sudah berkomitmen menciptakan generasi emas 2045 dengan cara misalnya makan bergizi gratis. Kesehatan juga, ada berobat gratis, medical check up gratis dan semuanya. Itu pentahelik. Artinya negara turun untuk menciptakan generasi tadi. Lalu dalam diskusi kita hari ini kemudian Pak Menteri, tadi saya dapat banget insight dari Pak Menteri bahwa Pak Menteri akan menyediakan tempat bagaimana tadi misalnya ada konseling ya kan? Ya, ada konseling. Lalu kemudian menciptakan ayah teladan, ada manula, taman asuh, sayang anak, ya kan? Ada lansia berdaya. Dan tadi saya langsung minta ke Pak Menteri, sebetulnya intinya balik lagi adalah kemudian Pak Menteri kan menciptakan generasi yang secara mental sehat kan. Menciptakan, membangun mental generasi kan, membangun mental manusia, ya kan? Mental kan penting Pak Menteri. Bagaimana kemudian kan kita tahu bahwa jasa-jasa konseling, psikolog ini kan juga penting. Nah Pak Menteri itu mereka hadirkan. Isu tadi kan saya sudah sampaikan, butuh budget karena kalau kita ke konseling itu mahal. Tadi Pak Menteri udah kasih fasilitas-fasilitas ini yang mana saya sekarang ngomong ke Pak Menteri, Pak Menteri bikin yang banyak dong. Biar kita masyarakat bisa sama seperti yang sudah diberikan kepada yang lain. Bangun itu secara banyak dan bisa gratis dan masyarakat butuh itu. Tapi lagi-lagi Pak Menteri, berarti kan Kementerian Bapak butuh juga secara anggaran juga maksimal kan? Nah, begini. Jangan semua tergantung anggaran. Walaupun anggaran itu berpengaruh. Walaupun anggaran berpengaruh. Termasuk kita bikin program namanya Super App berbasis AI. Iya, tadi saya dorong biar Pak Menteri dapat tambahan anggaran ya. Tapi sebenarnya kemudian Pak Menteri tadi bilang sebenarnya bisa melibatkan kita semua ya. Saya pernah jadi bupati, saya tahu merasakan bagaimana pada waktu COVID. Bahwa negara, yang penting negara hadir. Tapi jangan semua kita mengandalkan itu. Iya, jangan semuanya jadi tanggung jawab negara. Tapi tanggung jawab bersama. Iya, saya punya program tanpa APBN, namanya Genting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Yang sekarang saya punya anak asuh 141.000. Dan kita anak semua Indonesia. Boleh jadi orang tua asuh dan bisa mencegah jadi orang tua stunting. asuh. Kita punya 20.000 orang tua asuh untuk mengasuh 141.000 anak asuh yang punya potensi KRS, keluarga risiko stunting. Pakai APBN? No. Tapi juga jangan lewat kita. Nanti gratifikasi langsung kepada penerima manfaat. Itu contoh. Tapi sangat menarik yang tadi Pak Menteri sampaikan. Nggak bergantung semuanya menunggu anggaran lalu kemudian program bergerak. Ternyata kemudian Pak Menteri sudah membuktikannya, melibatkan peranan-peranan swasta juga untuk juga bertanggung jawab terhadap pembangunan manusia. Walaupun juga tidak mungkin tanpa anggaran kan, harus. Tetapi juga jangan tergantung. Udah di negara-negara modern, pentahelik menjadi salah satu rumus untuk menyelesaikan masalah. Jangan semua negara punya kewajiban ya. Kalau di welfare state teorinya yang penting sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Ini urusan negara. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Urusan negara. Di luar itu pentahelik. Ayo terlibat swasta, corporate, NGO, perguruan tinggi dan sebagainya. Ayo, we love my country gitu. Kira-kira gitu. Iya. Berarti Pak Menteri ini saya mewakili masyarakat ya. Berarti Pak Menteri dan tim gitu di Kementerian Kemenduk Bangga bisa kami jamin bahwa kami bisa merich Kemenduk Bangga untuk membantu tadi ya menjadi solusi buat permasalahan kami dalam keluarga. Doakan, kita ikhtiar dengan segala yang bisa kita kerjakan dengan kemampuan yang kita ada. Mohon doanya. Tentu tidak sempurna, maka saya juga akan melanjutkan dan menyempurnakan. Kira-kira begitu. Terima kasih.
Dr. Wihaji SAG MPD. Memang nggak salah tuh ya, Master Pendidikan. Memang dari tadi saya menerima konseling. Dan makasih Pak Menteri sudah mencerahkan. Sharing. Saya merasa dicerahkan dan menjadi optimisme baru buat saya dari percakapan kita pada hari ini. Amin. Pak Menteri Wihaji, Menteri Kemenduk Bangga, Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga, dan Kepala BKKBN. Siap. Terima kasih sudah berdiskusi bersama saya di program Orang Penting Garuda TV. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu. Berkah barokah. Ya. Barokah.